Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Kusnul Fadila dari kelas 45 akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi dinamika perwujudan Pancasila ini ada 3 masa. Yang pertama itu Orde Lama, masa Orde Lama, yang kedua itu masa Orde Baru, dan yang ketiga itu masa reformasi. Yang pertama ini kita akan menjelaskan Orde Lama. Orde Lama ini ada 3 periode. Yang pertama itu awal kemerdekaan. Dia tuh dari pada tahun 1945 sampai 1950. Di awal kemerdekaan ini terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia untuk mengubah dasar Pancasila. Itu dia, untuk mengubah dasar Pancasila menjadi dasar yang lain gitu. Terdapat pemberontakan. Yang pertama itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya itu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Yang kedua itu ada pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dan Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kedua ini ada periode demokrasi liberal. Ini tuh pada tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun ini muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Yaitu yang pertama itu ada Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada pemberontakan APRA. Jadi pada periode demokrasi liberal ini ada pemilihan umum pada tahun 1955. Dalam pemilihan umum ini terpilih DPR dan konstituante yang diberi tugas untuk membuat UU yang baru dan mengganti UU yang lama. Ternyata anggota konstituante gagal sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden atau DP pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekretnya itu yang pertama, pembubaran konstituante. Undang-Undang Dasar UUDS 1950 tidak berlaku dan Undang-Undang 1945 itu kembali berlaku. Yang terakhir itu pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya kita akan menjelaskan periode demokrasi terpimpin. Dalam periode ini terjadi banyak pelanggaran, yaitu pertama, diangkatnya Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Yang ketiga atau yang terakhir, terdapat kemerosotan moral. Jadi selanjutnya kita akan membahas masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto. Latar belakang lahirnya Orde Baru ini pada 30 September itu terjadi. Pada 30 September 1965 ini terjadi pemberontakan G30 SPKI. Dan yang kedua atau yang terakhir pada tanggal 10 sampai 12 Januari 1945
terdapat aksi demonstrasi. Dan selanjutnya kita akan membahas era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Tujuannya adalah melakukan perbaikan dalam berbagai kehidupan masyarakat, sehingga menjadi lebih baik dan taat dan tepat sasaran di masa depan. Latar belakangnya lahir era reformasi ini berawal dari terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswi di berbagai wilayah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.